tiga anggota berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam perilaku Saudara Bambang Sabto Prapto Mosuno masih dapat ditolerir dalam kode etik pegawai. Kemudian yang ketujuh adalah Saudara Johan Budi. Berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul di dalam wawancara dan sepanjang pengetahuan komite etik, maka terperiksa Johan Budi diputuskan bebas, tidak melakukan pelanggaran hukum pidana maupun pelanggaran kode etik. Dan putusan ini telah dibuat dengan suara bulat. Terakhir adalah Saudara Roni Samtana. Berdasarkan fakta-fakta yang diterima oleh komite etik, maka dalam anggapan komite etik, terperiksa Roni Samtana juga adalah bebas, tidak melakukan pelanggaran atas kode etik pegawai KPK. Putusan ini juga diambil dengan suara bulat. Demikianlah laporan saya tentang putusan dari komite etik terhadap 8 orang terperiksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Mulyono. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nonong untuk menyampaikan rekomendasi internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perhatian daripada media terhadap apa yang dilakukan oleh komite etik, saya anggap proporsional terlalu besar. Kenapa saya anggap begitu? Karena dalam anggapan kalian itu yang akan diadili, saya garis bawahi diadili, adalah orang-orang pimpinan dari KPK yang dianggap oleh masyarakat luas sebagai the only game in town dalam soal perjuangan anti korupsi. Kenapa kok bisa begitu besar perhatiannya? Salah satu sebab yang saya lihat adalah adanya satu kode etik untuk pegawai KPK dan ada kode etik lagi untuk pimpinan KPK. Namun demikian, di dalam kode etik itu tercampur baur norma-norma moral dan norma-norma perilaku yang mengatur sepak terjang kelakuan orang-orang KPK. Jadi, kalau ada seorang pimpinan atau pegawai KPK melanggar norma judulnya kode etik, melanggar kode etik, melanggar moral, kesannya begitu. Padahal yang dilanggar itu adalah tata tertib di dalam kelakuannya sehari-hari. Itu salah satu sebab. Sebab yang lain adalah sorotan yang juga saya anggap tidak terlalu proporsional terhadap eksistensi dan operasi dari KPK itu sendiri. Memang sih pujiannya orang-orangnya profesional, cerdas, jujur,
satu-satunya harapan bangsa, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Akan tetapi, sifat-sifat demikian dianggap oleh beberapa pihak tidak terlalu luas. Ini menciptakan satu sikap dari orang-orang KPK yang kelihatannya seperti arogansi. Karena gua super body, karena gua punya kekuasaan banyak, karena punya orang-orang jujur, orang-orang cerdas, orang-orang profesional, maka dianggapnya sikap-sikap tertentu dianggap arogan. Kemudian secara organisatoris, karena ada interaksi sikap dari luar seperti itu, kesan yang saya peroleh, dan ini kesan yang artifisial sekali karena baru 2 bulan saya melihat dari dalam seperti apa, dan mewawancarai orang-orang secara terbatas, itu organisasinya juga ya memang lebih hebat dari organisasi biasanya yang saya alami di negeri tanah air kita ini. Tetapi masih ada juga kekurangan-kekurangannya. Ya, tidak terlalu rapi, sedikit ceroboh. Ada surat-surat yang diajukan oleh orang-orang tertentu yang tidak dijawab. Dan ketika ditanyakan, mana suratnya, hilang. Nggak ketemu, ada di mana surat. Nah ini adalah kejadian-kejadian kejadian tetek bengek sebetulnya, akan tetapi perlu saya pertanggungjawabkan dan kemukakan kepada saudara-saudara semua untuk kalian itu mendapat proporsi yang sebenarnya tentang apa yang ditemukan oleh komite ini. Satu hal yang menyolok buat saya adalah bahwa proteksi yang selalu digunakan oleh KPK terhadap dirinya, pembelaannya, itu adalah ngureknya kepada undang-undang mengenai anti korupsi, undang-undang mengenai dirinya sendiri. Menurut saya, dan menurut kita semuanya juga, dan ini termuat di dalam naskah laporan daripada Komite Etik, harusnya lebih luas. Harusnya kita menggantungkan diri kepada semua undang-undang yang berlaku di tanah air kita. Tidak cukup itu saja, tetapi juga pada undang-undang dasar kita. Kenapa undang dasar kita? Di sana konsentrasi daripada aturan tata tertib masyarakat Indonesia dan perlindungan hak-hak asasinya. Ini seharusnya ada referensinya di dalam kode etik KPK. Nggak ada tuh. Itu termasuk salah satu rekomendasi kita untuk memasukkan hal tersebut ke dalam kode etik. Berbicara mengenai kode etik, saya kira KPK tidak usah menemukan kembali roda. Sidang umum PBB mengeluarkan satu model hasil daripada resolusi sidang umumnya. Nomor 1 adalah model kode etik untuk penegak hukum. Kode etik itu pasal-pasalnya semuanya mempunyai penjelasan yang rinci. Saya usulkan ini diambil sebagai inspirasi, sebagai contoh. Di samping itu ada juga secara terpisah lagi kode mengenai perilaku, code of conduct daripada penegak hukum. Juga itu ada penjelasannya satu persatu. Kawan saya di sebelah kiri ini belum puas dengan itu. Dia mengusulkan alangkah baiknya kalau KPK itu punya satu dewan yang orang-orangnya, anggotanya ahli di bidang ethics
ahli di bidang